Baik ya, jadi apa yang telah disampaikan Pak Maruji tadi itu betul. Jadi kalau kita melihat dari presentasi saya tadi yang ada di slides ini, jadi di sini kita ketahui bahwa ketika kita melakukan yang namanya pelaksanaan sebuah strategik, maka kita harus membuat yang namanya inisiatif strategik. Nah, inisiatif strategik ini sebetulnya bisa kita tentukan pada saat kita melakukan perumusan strategik atau implementasi strategik, tapi juga bisa itu kadang-kadang ada sebuah kondisi perubahan lingkungan yang ada dan itu mendukung inisiatif strategik tadi. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka itu harus menjadi salah satu bahan pada saat ketika melakukan sebuah evaluasi tadi. Misalkan, kenapa target perusahaan pada saat itu tercapai, misalkan. Tadi misalkan salah satu contoh target katakanlah di perusahaannya Pak Maruji tercapai, ternyata dievaluasi ada strategi inisiatif, ada sumber daya tertentu yang pada saat itu mendukung, ya kan, misalkan terjadinya pertumbuhan permintaan konsumen akan apartemen, salah satu contoh misalkan seperti itu, permintaan akan gedung-gedung, kemudian harga gedung-gedung itu meningkat. Nah, ini juga ketika nanti salah satu contoh misalkan strategi korporasi pada periode pandemi ini tidak tercapai, maka harus dilakukan sebuah evaluasi juga. Apakah yang menyebabkan itu tidak tercapai? Oh, ternyata tren daripada permintaan gedung menurun, ada tingkat kejenuhan. Misalkan ini karena pengaruh dampak dari ekonomi global dan lain-lain. Jadi itu harus disampaikan di dalam laporan ini. Jadi tidak serta-merta ketika strategi korporasi tadi itu istilahnya kalau misalnya dalam proyek itu ada yang namanya apa ya Pak, adendum ya Pak ya. Ya, Ada direvisi Pak. adendum. Nah, disinilah ditentukan adendum. Nah, berdasarkan hasil informasi tadi, kita menentukan adendumnya. Nah, adendumnya inilah yang kemudian bisa ada semacam kayak penyesuaian biaya, penyesuaian target, dan lain sebagainya. RAPBN saja adendum, apalagi kami sebuah perusahaan gitu Pak. Jadi itu betul sekali Pak. Jadi apa yang Bapak sampaikan itu tadi sangat benar dan itu sebetulnya sesuai dengan konsepsi di dalam melakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari perusahaan dan pencapaian indikator kinerja utama unit maupun individu. Nah, cuman masalahnya kadangkala kita itu menganut sesuatu yang yaitu tadi yang baku. Jadi salah satu contoh tadi, misalkan kalau misalkan penjualan kemarin tuh 100 juta, harusnya tahun depan kan naik, misalnya diharapkan 20%, ya kan? Kalau misalkan kondisi sumber dayanya sama dan tetap, dan itu kita tidak dapat mencapainya, berarti kita yang salah, individu yang salah di dalam evaluasi kinerjanya. Tetapi kalau misalkan itu tidak bisa tercapai karena situasi faktor-faktor di luar kemampuan force major ya, jadi di luar kemampuan perusahaan dan karena faktor alam, faktor lingkungan, ya itu individu tidak bisa disalahkan gitu loh. Jadi itu harus menjadi sebuah adendum dan kemudian istilahnya cara menilai KPI-nya pun harus degradasi, di adendum disesuaikan dengan faktor-faktor penyebab kegagalannya tadi itu. Nah, kemudian terkait dengan yang ini tadi Pak, Bapak tadi mengatakan kelarasan. jadi gini Pak, jadi kalau kita membuat, nanti makanya kita akan belajar yang namanya balance scorecard Pak. Jadi nanti setelah UTS kita akan fokus bagaimana kita menyusun balance scorecard. Jadi kalau kita ngomong balance scorecard, bahwa ketika kita menetapkan KPI, KPI itu harus bisa diukur secara akumulatif Pak. Ya kan? Masuk kalah sama sekarang perguruan tinggi aja sudah seperti itu. Jadi dikti pendidikan tinggi itu membuat ukuran akumulatif. Jadi kalau misalkan ujungnya ini adalah universitas misalnya akreditasi A, maka di bawah ini dosen kualifikasinya juga harus A. Dosen kualifikasi A itu apa? Ya dia lektor kepala, associate profesor, profesor. Karena dosen yang memiliki kualifikasi lektor kepala, associate profesor, profesor itu dia punya indikator yang harus dipenuhi, kalau nggak digaji.
Nah, itu lebih jelas. Jadi ketika misalkan sebuah perguruan tinggi itu dia memiliki jumlah associate profesornya itu banyak, maka otomatis itu akan berdampak pada akreditasi A pada perguruan tinggi tersebut. Itu salah satu contoh seperti itu. Nah, kembali kepada tempat Bapak tadi. Ketika misalkan tadi bagian SDM mengatakan saya telah bekerja dengan baik. Baik, ya. Pertanyaannya KPI-nya siapa yang menentukan? KPI dia itu harus menunjang, jadi misalkan salah satu contoh, rekrutmen berhasil. Ukuran rekrutmen berhasil itu adalah ketika dia mampu merekrut orang, misalkan mampu merekrut sales, dan sales itu bisa bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada sales. Itu menunjukkan bahwa supporting daripada SDM tadi dalam proses rekrutmen itu berhasil. Bukan kemudian, wah saya sudah merekrut sesuai dengan kualifikasinya. Harus di-compare, Pak. Makanya nanti kalau kita belajar di balance scorecard itu nanti semuanya harus keselarasannya itu harus diwujudkan dalam bentuk linkage. Jadi nanti kalau misalkan misalkan salah satu contoh di capaian departemen katakanlah marketing itu merah dan di departemen marketing itu ada sales dan sales itu tugasnya rekrutmen, kemudian pembinaan, pendidikan, pelatihan itu tugasnya di SDM. Kalau ini merah pasti di SDM harus merah. Logiknya begitu. Karena memang apa? Yang menyebabkan dia merah adalah ketidakmampuan bagian SDM untuk menentukan, memilih, mendapatkan SDM yang bisa mencapai target dan kinerja, dan itu ditentukan sesuai dengan kualifikasi daripada yang diminta oleh unit, misalkan pemasaran tadi. Jadi itu betul, Pak. Jadi sudah yang Bapak sampaikan itu sudah betul. Mungkin filosofis dalam penetapannya tadi, keselarasan. Karena di dalam menetapkan sebuah target ini tadi, ini kan harus butuh keselarasan tadi. Jadi pengembangan KPI unit dan individu tadi ini kan kalau kita gambarkan kan dari sini. Jadi ketika prioritas strategi ini juga, ini ketika ditetapkan ini kan alirannya mengalir ke bawah, Pak. Dan ketika dievaluasi alirannya mengalir ke atas. Jadi kalau ini defect, ini gagal, ya atas pasti gagal. Sebaliknya juga gitu. Kalau di sini tidak tercapai, pasti di bawahnya ada sesuatu yang defect, ya kan? Jadi besok pada saat balance scorecard saya akan tunjukkan, nanti Bapak Ibu sekalian akan saya beri aplikasi sederhana dalam bentuk Excel, sehingga ukuran-ukuran itu harus inherent, harus inline, harus selaras antara mulai dari tingkat korporasi sampai pada tingkat individu. Jadi ketika misalkan nanti tidak ada lagi yang namanya individu itu tadi, setiap individu itu akan tahu dia, aku digaji sekian, misalnya saya digaji 10 juta. Saya digaji 10 juta itu memberi kontribusi pada perusahaan berapa. Nah, kalau dalam teori human capital, maka setiap perusahaan, misalkan katakanlah kalau misalnya setiap individu itu diharapkan keberlipatannya itu katakanlah 10 kali lipat, berarti dengan gaji saya 10 juta, saya harus bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan misalkan 100 juta atau 1 miliar gitu. Kalau itu tidak berimpact pada itu, ya bangkrut perusahaannya. Makanya nanti di dalam balance scorecard itu akan dibuat semuanya menjadi lebih selaras, lebih inherent, dan yaitu tadi semua kontribusinya jelas, semua reward dan punishment-nya jelas. Makanya kata kuncinya tadi itu ada di pengelolaan kebijakan pengelolaan SDM ini harus jelas ya, reward, punishment-nya, ukuran-ukurannya, targetnya, kualifikasinya, ya kan? Ini harus semuanya jelas, terukur dan transparan. Jadi betul Pak Maruji tadi itu. Monggo yang lain mungkin. Yang lain. Ya, silakan. Pak Teguh terlambat ini tadi ya. Monggo Pak Teguh, ada yang mau di-sharekan kepada kita Pak Teguh terkait dengan evaluasi? Iya. Iya Pak, biasa Pak, ada hujan jadi agak telat sedikit Pak. Siap. Gimana Pak Teguh? Pak, saya penasaran aja, mau nanya aja Pak terkait di perguruan tinggi Pak ya khususnya. Kan terkait dengan pengalaman Bapak sebelumnya waktu jadi rektor Pak ya. Kalau di kampus swasta sendiri kan kalau saya lihat itu ada fenomena sepertinya kampus swasta itu kok susah sekali dapat akreditasi A ya Pak. Itu dari segi kinerja sebenarnya apakah ada sesuatu atau gimana Pak? Itu yang pertama. Ini penasarannya Pak. Yang kedua, kalau
terkait dengan perguruan tinggi swasta sendiri, khususnya di Jawa Timur itu, kira-kira peta persaingannya dan dengan kompetitor lain, terus kemudian strategi yang sudah diambil Narutama dan hasil evaluasinya itu kira-kira seperti apa, Pak? Barangkali ada indikator terukur yang bisa di-share, Pak. Penasaran aja nih, Pak, ini. Ya. Ya, makasih, Pak. Jadi kalau tanya sama saya, insya Allah tepat ya. Saya pelaku juga sampai detik ini saya masih ditunjuk oleh teman-teman PTS di Indonesia sebagai Sekjen Forum Pimpinan Akademik PTS Indonesia, meskipun saya sudah tidak menjabat sebagai rektor. Pak. Saya jadi dekan 3 periode, jadi wakil rektor hampir 3 periode. Nah, rektor kemarin saya itu kalau di puncak, kelemahan saya harus menjalankan strategik saya. Padahal kan kita tahu bahwa di perguruan tinggi itu CEO-nya kan ada beberapa yang menganut kebijakan berbeda. Ada yang CEO-nya rektor, ada yang CEO-nya yayasan. Nah, ketika saya tidak bisa istilahnya mantap dengan strategi yang harus saya jalankan, ya daripada saya stres ya, saya lebih baik mengundurkan diri. Jadi ceritanya begitu. Nah, terkait dengan akreditasi ya. Jadi sebetulnya kalau di perguruan tinggi sekarang itu ada namanya LKPS. Jadi sudah diturunkan. Jadi ketika ada laporan kinerja perguruan tinggi, jadi LKPT itu pada laporan kinerja perguruan tinggi. Laporan kinerja perguruan tinggi itu merupakan akumulasi dari LKPS, laporan kinerja program studi. Nah, laporan kinerja program studi itu merupakan akumulasi dari laporan kinerja dosen. Jadi kalau tadi Mas Teguh menanyakan bagaimana untuk A. Nah, untuk A, kualifikasi A salah satu contoh. Kenapa perguruan tinggi itu sulit tadi sudah saya sampaikan. Jadi merupakan sebuah akumulasi tadi. Kalau dia belum bisa membuat kualifikasi dosennya, itu dengan pendidikan minimal S3, kemudian associate profesor ya, minimal, kemudian profesor, itu maka dia akan kesulitan untuk mendapatkan akreditasi A. Apalagi sekarang di perguruan di dalam administrasi BAN-PT Badan Akreditasi itu sudah ada yang namanya syarat kecukupan. Jadi sebagus apapun proses yang lainnya, jika kualifikasi itu tidak dipenuhi, maka dia tidak akan bisa A. Jadi misalnya gedungnya dia bagus, kemudian penjaminan mutunya bagus, ininya bagus, tapi ada kualifikasi utama yang harus dipenuhi. Salah satu contoh dosen minimal harus S3 semua, kemudian ada persentasenya, nilainya dia bukan semua ya, bukan 100%. Jadi nilainya itu minimal 3. Kalau 3 itu berarti ya kurang lebih komposisinya dosen yang S3 itu 80%. Nah, kalau dosennya 80% misalkan belum A, ya sulit untuk mendapatkan A. Itu ada syarat kecukupan. Jadi syarat itu harus dipenuhi dulu. Ketika itu sudah dipenuhi, maka baru dilihat lainnya. Fasilitas, gedung, kemudian penelitian. Ya. Jadi sekarang BAN-PT itu sudah mengunci. Jadi kunci-kuncinya itu adalah pertama adalah SDM, kemudian yang kedua adalah penjaminan mutu, yang ketiga adalah stabilitas daripada minat masyarakat yang ditentukan dengan jumlah mahasiswa. Jadi itu. Nah, kalau terkait dengan peta persaingan, jadi sebetulnya perguruan tinggi itu adalah sebuah organisasi yang menurut saya itu rumit dibandingkan perusahaan. Kalau perusahaan aturannya itu hanya mengikuti customer satisfaction. Tapi kalau perguruan tinggi tidak hanya customer satisfaction, kita juga harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah yang kadang-kala bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh customer kita, apa yang diinginkan oleh segmentasi kita. Inilah yang membuat kadang-kadang kesulitan. Ya kan? Lah, bagaimana tadi salah satu contoh Pak, kenapa misalkan sekarang yang A di Surabaya ini ada UNTAD, kemudian universitas ya, Ubaya dan Ciputra, Petra ya, yang A. Kenapa mereka bisa A? Yaitu tadi karena sebetulnya kinerja perguruan tinggi itu kan merupakan akumulasi daripada kinerja program studi. Nah, ketika program studinya itu banyak yang A, maka dia akan bisa melebihi syarat kecukupannya kan kurang lebih sekitar, kalau nggak salah sekitar 40% itu program studinya harus A, maka dia bisa mendapatkan akreditasi yang A. Ini pengalaman saya pribadi ketika saya masih menjadi kepala
tim akreditasi di Narutama. Jadi pada saat des evaluasi itu saya bisa mencapai 360, untuk A itu 361. Ya kan? Tetapi ketika pada saat, kalau pada saat des ini kan kita dari sisi dokumentasi ya, dokumen. Itu kita bisa membuat sampai nilai 360 sehingga nanti kita tinggal sedikit saja satu menjadi A. Tetapi ketika pada saat asesmen lapangan, evaluasi lapangan, nah itu ternyata masing-masing asesor itu punya parameter yang berbeda-beda. Nah, pada saat itu belum menganut sistem LKPT, belum menganut sistem kinerja yang seperti sekarang ini. Sehingga apa? Ya sehingga nilainya menjadi berbeda-beda. Yang akhirnya pada saat itu saya bukan naik tapi malah turun, ya B tapi B gemuk. Jadi 352. 300, ya. Nah, pada saat sekarang itu kita sudah diberikan transparansi oleh Ban PT, oleh Dikti. Sehingga apa? Sehingga ketika nanti ukuran-ukuran itu kita sudah bisa mengukur sendiri. Ketika kita mengajukan dokumen untuk dilakukan penilaiannya, itu sudah ada syarat cukup tadi, minimal, syarat cukup minimal, dan ada transparansi dalam sistem penilaian. Sehingga kita itu sebelum divisit pun, sebelum dinilai oleh Ban PT, kita itu sudah sadar diri. Kira-kira ini kita bisa nggak untuk meraih A? Ya kan? Kalau dulu kan kita meraba-raba dan kita masih berharap persepsi yang berbeda-beda dari para evaluator, tapi sekarang nggak bisa. Semua diberikan syarat cukup dan syarat khusus yang itu bisa dinilai. Lah harusnya memang di perusahaan begitu. Jadi kalau misalnya contohnya saya sebagai dosen, itu sekarang udah jelas kinerjanya. Jadi kalau kamu misalkan kepangkatannya kan sampai 4D dan golongannya kan sampai profesor. Jadi kayak saya misalnya, saya sekarang associate profesor. Sebetulnya saya tinggal satu langkah sedikit saja, saya kurang publikasi pada internasional. Tapi itu membuat saya sudah bisa mengukur kemampuan saya, kira-kira saya bisa nggak jadi profesor. Kalau saya mau jadi profesor, apa yang harus saya lakukan? Ada transparansi yang sudah jelas ukuran-ukurannya. Sehingga kita bisa komplain kalau kita misalnya sudah memenuhi kualifikasi itu, dan ternyata kita belum, misalnya saya sudah memenuhi kualifikasi dan saya ngajukan ternyata ditolak, saya bisa komplain, bisa banding, ya kan? Sehingga supaya saya bisa jadi profesor, misalkan begitu. Sebaliknya begitu, sekarang saya sudah bisa ngukur dengan sumber daya yang saya miliki, kira-kira saya bisa nggak ngejar profesor. Ya kalau nggak bisa, ya berarti saya membuat prioritas yang lain gitu loh. Jadi gitu Mas Teguh ya. Jadi sekarang harus ada transparansi seperti itu. Makanya saya ngomong bahwa di dunia pendidikan tinggi sekarang itu tidak ada Superman is dead, super team. Makanya teman-teman kelompok anggota di forum saya itu ada 200 PTS seluruh Indonesia. Jadi peta persaingannya sekarang begitu. Jadi sekarang harus membidik segmen. Makanya salah satu contoh perguruan tinggi harus mengambil sikap. Apalagi kan sekarang pemerintah sudah mengikuti dengan kampus merdeka. Jadi pemerintah memberikan memberikan garansi kepada perguruan tinggi, silahkan Anda melakukan dengan pola manajemen Anda yang pasti ukurannya adalah capaian pembelajaran lulusan dan standar kompetensi lulusan yang Anda janjikan di program studi maupun di perguruan tinggi itu bisa benar-benar tercapai. Jadi itu Mas Teguh. Ya, Mas Teguh. Kalau positioning yang diambil Narutama sendiri apa Pak ya strateginya? Pada saat saya memimpin mulai dari dekan kemudian warek, sebetulnya pada saat itu saya menetapkan positioningnya itu di awal itu adalah pada posisi keunikan yang dilihat oleh konsumen, oleh mahasiswa. Makanya saya tagline-nya pada saat saya, jadi sebelum saya jadi dekan kan saya manajer marketingnya Narutama. Dari 100 mahasiswa sampai jadi ribuan pada saat itu. Nah, kita bikin tagline yang berbeda ya, berubah. Nah, cuman persoalannya yaitu tadi bahwa ketika saya jadi dekan itu akreditasi manajemen itu sudah A. Gitu. Tapi kemudian karena ya itu tadi yang disampaikan oleh Pak Maruji, karena ada indikator yang berubah, kemudian lingkungan yang berubah, keberadaan dosen-dosen yang berubah yang membuat saya akhirnya kesulitan untuk mempertahankan
akreditasi A saya. Jadi dari A turun ke B. Ya, itu salah satu positioningnya ya. Kalau saya melihat sebetulnya kalau boleh jujur, positioningnya Narotama itu dikenalnya adalah dari sisi hukum, ya, fakultas hukum, karena memang di sana banyak orang-orang ahli hukum itu. Nah, ketika di manajemen pada saat itu di fakultas ekonomi yang akhirnya saya dapat A, saya membangun positioning bahwa kita adalah berkonsentrasi pada pengembangan UMKM pada saat itu. Dan kebetulan sukses, ya kan, kita punya inkubator, kita punya kerjasama dengan provider UMKM. Nah, cuman ya itu tadi, ketika nanti itu harus berganti individu. Jadi kelemahannya kalau di perguruan tinggi ya Mas Teguh, itu KPI-nya kan tergantung pada KPI individu. Ketika sebuah perguruan tinggi tidak bisa menggaranti, menjamin bahwa SDM yang berkualitas itu tetap ada di kampus, tidak berpindah, tidak moving ke perguruan tinggi lain. Nah, ini yang akhirnya kemudian membuat tokoh-tokoh saya dulu, think tank saya ini sudah diambil BINUS, diambil perguruan tinggi negeri, diambil UNER, diambil ini dan lain-lain, sehingga saya kehilangan orang. Nah, ketika karena basisnya memang perguruan tinggi itu adalah dosen, ketika dia kehilangan dosen-dosen yang berkinerja baik, ya otomatis kinerjanya akan menurun gitu loh Mas Teguh. Kalau rasio yang tadi dikatakan S3 minimal 80%, kalau di Narotama memang berapa persen, Mbak, sekarang ini, Mbak? Sekarang Narotama itu 30%. 30%. Iya. Ya. 40 lah, sudah naik 40. Ada 40. Dari 100 dosen itu 40 dosennya sudah S3. Nah, kalau nggak moving ya mungkin sudah 50, 60 gitu loh. Karena kan begini, kan makanya kan banyak contohnya, ya jujur saja ya, perguruan tinggi yang dapat A itu karena dia ambil jalan pintas. Nggak perlu saya sebutkan. Ada satu perguruan tinggi, dia baru berusia cukup muda, tapi dia langsung bisa akreditasi A karena dia ambil jalan pintas. Hijack profesornya, tetangga-tetangganya. Ya, kayak saya ini, misalkan saya kan associate profesor itu ya rawan di hijack gitu loh. Tapi karena saya sudah berkomitmen pada yayasan, ya saya tidak berorientasi pada rupiah, tapi ya saya tetap bertahan di Narotama gitu. Jadi berarti sekarang bahaya pas, Mbak, ya. Iya, kayak sepak bola. Ya kayak sepak bola sekarang itu. Jadi siapa yang menawarkan harga transfer lebih tinggi, ya itu dia akan bisa. Nah, persoalannya kan nanti kalau semuanya mengejar pada rupiah, kemudian kinerja perguruan tinggi juga didasarkan atas kinerja individu. Kalau dosen ini mengejar pada rupiah, maka dampaknya ya itu tadi, harga perguruan tingginya jadi mahal. Coba tunjukkan kepada saya. Jadi sekarang itu kalau saya ngomong pendidikan di Indonesia itu signifikansi antara akreditasi dengan harga kuliah di perguruan tinggi itu memang cukup relevan. Jadi kalau semakin harga SPP-nya semakin tinggi di perguruan tinggi tersebut, maka semakin istilahnya berhubungan searah dengan akreditasi lah gitu. Jadi peta persaingannya itu. Tapi sebetulnya yang harus dibangun itu sebuah perguruan tinggi itu harus membangun, yaitu tadi standar kompetensi lulusan, dia bisa menciptakan lulusan yang berbeda. Cuman persoalannya ketika dia menciptakan lulusan yang berbeda itu kembali lagi dia tergantung pada dosennya, karena yang memproduksi ini kan dosennya. Dosennya kayak saya misalkan mengajar mata kuliah manajemen strategik, saya kan harus meramu mulai dari RPS-nya, materi-materinya, kemudian evaluasinya. Dan itu harus dipastikan menjamin bahwa nantinya dia bisa mencapai istilahnya capaian pembelajaran pada mata kuliah manajemen strategik, dan itu nanti inline dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Jadi saya mendukung di mana pada capaian pembelajaran lulusan program studi. Cuman dosen yang berpikir seperti ini kan tidak banyak. Apalagi kalau kemudian istilahnya dosen, kemudian satu-satunya mata pencahariannya itu dari dosen, ya otomatis dia fokusnya kadang-kadang ya itu tadi, fokusnya cari duit, bukan fokus pada pengabdiannya.
Jadi itu Mas Teguh. Ya. Mas Teguh ingin jadi dosen, tak, Mas? Ya. Ya, apapun bisa lah Pak. Jadi apapun boleh. Kalau ada kesempatan boleh. Kalau misalkan di tempat lain juga, ya fleksibel aja Pak. Jadi kalau dibutuhkan ya siap. Kalau sementara masih di perusahaan ya kita fokus ke perusahaan aja Pak. Jadi dosen itu enaknya ya itu Ya. tadi, kita bisa mengembangkan keilmuan kita. Saya juga dulu awalnya dari perusahaan, Mas Teguh. Ya, yang katanya di hotel itu Pak ya? Katanya ya, pernah di hotel atau apa juga Pak? saya macam-macam. Dulu di sepatu juga pernah. Oh iya. Dan sebetulnya saya dibesarkan kalau boleh jujur di UMKM. Saya istilahnya makanya saya dulu Sekjen BDS Provider yang UMKM yang dibangun oleh Swiss Contact dari Swiss dulu. Saya sekjennya. Ketuanya itu Pak Tasrifin dulu. Ya Pak. Ya banyaklah komunitas-komunitas di bidang itu gitu loh. Nah, cuman kalau jadi dosen sebetulnya saya mulai 95 Pak Teguh. Ya itu tadi, tapi saya mulai menekuni benar-benar jadi dosen ya baru tahun ketika saya jadi dekan itu 2003 itu. Saya benar-benar mulai menekuni dan akhirnya saya ngurus kepangkatan ya sampai sekarang ini. Ya harusnya kemarin saya ukur ya setiap orang kan punya masalah. Ya, motivasi saya dulu itu ibu saya. Dan ketika ibu saya meninggal ya selesai sudah. Saya associate profesor itu sudah 10 tahun lebih Pak Teguh. Sudah lama. Harusnya sudah jadi profesor sejak lama saya. Cuman nggak terus ya itu. Publikasi itu maksudnya di apa? Di jurnal Scopus atau apa Pak Ya, di syaratnya jurnal Scopus, profesor? ada jurnal Sinta ya. Tak lihat Mas Teguh itu kalau saya lihat dari ngerjakan tugas-tugasnya cocok bisa jadi dosen. Pak itu kalau saya dengar kalau mau profesor tuh katanya minimal Scopusnya harus berapa jurnal dalam 1 tahun. Kalau nggak salah 5 jurnal atau gimana Pak itu ukurannya sekarang? Enggak juga. Enggak ya? Kan ukurannya kan banyak. Scopus itu kan hanya salah satu aja. Sebetulnya 2-3 cukup. Asal Q-nya Q3. Kalau saya ini 2 cukup. Sebetulnya. 2 tulisan di Q3 yang recommended ya. Jadi istilahnya publishernya harus masuk pada kategori baik di dikti, ada ukurannya, indeks faktornya ada itu. Ya, cuman kan persoalannya kan kalau jadi profesor itu what next setelah jadi profesor itu loh. Kalau hanya sekedar gelarnya saja ya buat apa? What's next gitu loh. Bisa nggak kita menjamin sustainability produktivitas kita menjadi seorang profesor gitu. Nah, saya kadang-kadang aja saya merasa sebetulnya saya masih harus banyak belajar gitu. Nah, ketika menjadi profesor itu harus punya laboratorium. Ya kan? Nah, kalau laboratoriumnya tidak ada yang menunjang ya susah Mas. What next-nya itu susah. Mungkin untuk mengejar label profesornya kita bisa, tapi what next setelah apa? Setelah kita menjadi profesor itu yang saya pikirkan. Kan makanya ada GBHN kan, guru besar hanya nama, produknya tidak ada. Nah, bisa lah Mas Teguh jadi dosen, dibangun itu. Cuman syaratnya sekarang untuk menjadi dosen itu minimal harus S3 Mas Teguh. Iya. Kalau S2 udah nggak laku sekarang. Kalau ada S2 bisa jadi dosen ya berarti itu kata BLC gitu aja. Tapi kalau mau bersaing ya minimal harus S3. Dan ya itu tadi, kinerja dosen itu ditentukan dari produktivitas penelitiannya, risetnya, karya-karyanya, ya itu tadi. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Teguh? Sudah cukup Pak, makasih Pak. Cukup lengkap, ya. Pak, sudah. Ya, nanti kalau mungkin yang Anda lain, mau Pak. kalau Anda mau tahu secara khusus strateginya perguruan tinggi yang ada khususnya di Jawa Timur, ya nanti tidak bisa live seperti ini. Nanti saya dimarahin. Nah, ya. Anda kan bisa lihat di channel YouTube saya kan, saya membawai banyak perguruan tinggi asosiasi itu. Jadi
Jadi saya tahu strategi mereka bagaimana, lah itu saya tahu lah, karena saya orang strategik. Itu juga yang menyebabkan saya bisa mengukur, menghitung keberadaan saya jadi rektor ini, bisa nggak saya kan punya visi. Ketika saya diangkat jadi rektor, saya pribadi punya visi. Nah, visi saya ini harus didukung dengan supporting yang ada. Nah, pada saat itu saya ditargetkan harus membawa lagi Narotama pada klaster 2. Jadi klaster 2 ya. Jadi kan perguruan tinggi itu sama Dikti kan dikelompokkan menjadi 4 klaster. Klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4. Nah, Narotama pada saat itu klaster 3. Padahal di awal dulu sudah jadi klaster 2. Lah, saya diminta oleh yayasan 1 tahun periode kepemimpinan Anda ini harus dibawa ke klaster 2 lagi. Ya kan? Nah, itu susah. Gitu. Ya akhirnya kemudian dengan segala upaya, karena indikatornya jelas. Kalau indikatornya jelas ya tinggal kita mainkan aja strategiknya kan. Dan timeline yang kita punyai segitu, bagaimana caranya. Alhamdulillah saya masuk klaster 2. Klaster 2 itu, klaster 1 dan klaster 2 itu rata-rata didominasi oleh PTN. Jadi kalau dalam sistem klasterisasi itu tidak dibedakan sama Dikti, PTN, dan PTS. Jadi ya pinter-pinternya kita aja memenuhi requirement-nya Dikti untuk bisa masuk ke dalam klaster itu. Makanya kenapa Narotama dianggap fenomenal oleh teman-teman sekitar ya, karena bisa masuk ke klaster 2 itu. Ya, klaster 2 berarti setingkat dengan Petra, Ubaya, ya kan, perguruan-perguruan tinggi yang terakreditasi A, meskipun kita akreditasinya baru istilahnya B. Tapi ya itu tadi, untuk mempertahankan sulit. Ketika saya turun, mengundurkan diri, rektor yang melanjutkan saya ini ukurannya berubah. Akhirnya klasternya jadi turun lagi ke klaster 3. Jadi strategik itu seperti yang tadi Pak Maruji sampaikan ya, kadang-kadang ada faktor-faktor yang di mana itu di luar kemampuan kita untuk bisa mewujudkan itu. Gitu. Nah, saya kebetulan ketika saya membidik klaster 2 itu, resource atau sumber daya yang sudah saya hitung, yang sudah saya organize, itu ternyata sesuai dengan prediksi saya. Karena ukuran itu kan supaya tidak dimainkan kan diubah-ubah sama Dikti. Jadi ukurannya tidak tetap, Mas Teguh. Setiap produk itu berubah. Nah, kita harus pintar-pintar membaca kira-kira trennya kebijakannya Dikti itu kemana gitu. Tapi ya itu tadi, ketika kita masuk klaster 2 pun, nah itu tadi, di perguruan tinggi di Surabaya ini yang unik ya Mas Teguh, itu sudah tersegmented pangsa pasarnya. Jadi kita tidak bisa merebut pangsa pasar perguruan tinggi lain, kecuali misalkan ada beberapa hal di mana atribut-atribut itu sudah mulai ditinggalkan oleh perguruan tinggi itu, dan kita ada atribut itu, lah itu kita bisa merebut. Tapi jika enggak ya susah. Apalagi sekarang program studi itu ukuran kinerjanya berbasis kepada local genius. Jadi setiap program studi itu harus bisa menunjukkan buktinya bahwa dia berbeda dengan prodi sejenis di perguruan tinggi lain. Ini nggak boleh kompetensi lulusannya sama, itu nggak boleh. Ada pembedanya. Ya mungkin standar-standar ukuran yang disamakan ada, tapi tetap harus ada pembedanya yang membedakan, misalkan lulusan program studi dari perguruan tinggi A dengan lulusan program studi dari perguruan tinggi B, itu harus ada bedanya. Ya mudah-mudahan lah Pak Teguh bisa jadi dosen, nanti bisa kayak saya. Sampai mentok Pak. Ya, amin. Saya sebetulnya semua jabatan strategis di perguruan tinggi sudah pernah saya duduki. Mulai dari kepala LPPM, di lembaga riset, lembaga penjaminan mutu, marketing, kemudian dekan, sampai pada wakil rektor bidang akademik, ya, sampai pada rektor. Di asosiasi juga begitu, saya di asosiasi mulai dari asosiasi dekan, kemudian perguruan warek, sampai asosiasi badan penyelenggara pun saya pernah menduduki jabatan strategis di situ. Ya tujuannya hanya satu, saya mau belajar dan saya mau transfer knowledge strategik saya itu supaya implemented. Jadi kalau kita hanya dongeng saja, tidak pernah melakukan, strategik itu tidak bisa seperti itu. Kita harus benar-benar melakukan supaya kita bisa menjiwai. Makanya Pak Teguh itu sudah bagus, saya lihat cara referensinya bagus,
cara istilahnya mengevaluasi, menganalisis bagus, ya tinggal nanti dipraktekkan di dunia nyata bagaimana. Baik, yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Pak Tugu cukup jelas ya? Cukup jelas? Jelas Pak, jelas sekali Pak. Makasih Pak. Iya, Lengkap. ini harus berarti Pak Teguh ini harus ambil S3 nanti. Ya, S3 itu banyak beasiswa. Oh iya Pak. Iya, banyak beasiswanya. Nah itu banyak. Jadi apalagi di era Jokowi ini sebetulnya memberikan kesempatan banyak beasiswa untuk tenaga pendidik. Makanya dosen-dosen itu kalau nggak S3 sekarang tuh rugi. Beda dengan zaman saya dulu. Saya kan tahun 2000, S3 2002 masuk S3. Udah lama saya Pak Teguh. Belum ada fasilitas-fasilitas seperti sekarang ini. Sekarang itu enak sebetulnya. Baik, ada pertanyaan yang lain? Ya. Kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Cukup Bapak Ibu sekalian? Iya Pak. Cukup. Pak Ari Bimo mungkin ada yang mau ditambahkan? Sedikit. Iya Pak. Selamat malam Pak. Malam, ya. Ini sharing aja Pak. Jadi kami itu terkait dengan target pencapaian kinerja itu selalu tercapai Pak. Tapi yang membuat saya agak ini juga ya, agak berpikir juga dalam 4 tahun terakhir ini 2 kali kita melakukan perubahan organisasi. Jadi restrukturisasi organisasi itu kan effortnya besar Pak. 4 tahun terakhir ini 2 kali kami melakukan, sehingga ketika melakukan restrukturisasi organisasi itu mulai dari bidang keuangan, ya perubahan-perubahan. Terputus Pak Bimo. Terputus. Ya Pak Arsi ya. Putus. Pak Bimo. Ya, halo. Ya. Pak Bimo. Maaf Pak, putus Pak. Ya. Oh, sinyal. Sinyal ya. Kayaknya sinyalnya lagi tidak bagus ini Pak. Iya. Iya Pak. Teruskan Mas tadi. Gimana? Ya. Jadi tadi putusnya sampai mana tadi ya Pak ya? 2 kali dalam 4 tahun ini kami melakukan 2 kali perubahan organisasi, restrukturisasi organisasi. Nah, memang kaitannya untuk peningkatan kinerja, tetapi kalau saya bandingkan sebelum melakukan restrukturisasi sampai sekarang 2 kali melakukan restrukturisasi organisasi itu ya namanya KPI itu selalu achieve, selalu KPI corporate itu yang ditargetkan pemerintah kota itu ya selalu achieve semua gitu Pak. Jadi sepertinya tidak ada perbedaannya. Kira-kira begitu Pak, yang mungkin menurut saya masih belum pas gitu ya Pak. Ya, baik. Karena waktu sudah habis ya. Kuliah akan dilanjutkan melalui Elina ya Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti ada sesuatu yang masih ingin didiskusikan,